Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21 dan bacaan Injil Yohanes ayat 21 15 sampai 19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya diingatkan oleh bacaan-bacaan yang sungguh meneguhkan saya sekurang-kurangnya, dan moga-moga itu meneguhkan Anda. Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21 diceritakan di sana bahwa dia, karena di hadapan Paulus itu orang-orang yang dengan aneka macam kepentingan, orang-orang tua Yahudi, orang-orang Farisi, ingin menjebloskan Paulus, ingin menghukum Paulus di penjara atau bahkan dibunuh kepada pemerintah Roma. Dan Paulus tahu itu yang terjadi. Tetapi Paulus tidak kalah. Dia tetap bersemangat. Dan bahkan pada ayat 21, Paulus yang tahu trik kepentingan-kepentingan yang kemudian licik dilakukan oleh para tua-tua yang diajukan kepada pejabat Roma itu, kemudian Paulus yang paham dan kemudian dia naik banding supaya diputuskan oleh kaisar bahwa dia tidak bersalah. Paulus yang membangun harapan tetapi seakan-akan sirna karena kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang Yahudi ingin menghukum dia, namun dia tetap berjuang dengan bijaksana agar dia tidak kalah oleh kepentingan-kepentingan orang yang tidak benar. Itu semua terjadi karena seperti halnya di dalam bacaan Injil, semangat Paulus yang seperti Petrus. Petrus yang ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Awalnya mungkin Petrus hanya sekedar lip service, hanya sekedar ingin mengembirakan Yesus. Tetapi ketika ditanya ketiga kalinya, Petrus akhirnya berpikir, ya Tuhan, benar aku mengasihi engkau. Jawaban itu kita bayangkan pasti dengan kesungguhan hati oleh Petrus. Dan akhirnya kita tahu, Simon Petrus karena mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati, dia melakukan yang terbaik bagi para pengikut Kristus, menjadi pemimpin, menunjukkan jalan dan meneguhkan serta mewartakan kasih Tuhan dengan cara yang baik. Petrus karena cintanya kepada Yesus mewartakan kasih Tuhan dengan cara dia, dan itu menjadi semangat Paulus. Meskipun ada banyak tantangan, dia tahu tantangan itu, dia memilih, memahami apa yang menjadi tantangan, dan dengan bijaksana dia keluar dari tantangan itu. Anda semua, silakan di wabah pandemi seperti sekarang ini melakukan hal yang sama. Membangun harapan, membangun impian untuk menjadi lebih baik, karena di dalam diri Anda ada Yesus yang Anda kasih, dan pasti Dia mengasihi Anda semua. Teruslah menjadi orang Katolik yang baik, teruslah menjadi orang Katolik yang cerdas, teruslah menghadapi tantangan sesulit apapun juga dengan bijaksana. Yesus menguatkan dengan kasih untuk Anda semua. Tuhan memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.